Halo Sobat Profesional semua. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana membaharui mental kita. Bagaimana Anda harus memperbaharui mental Anda. Jadi sama seperti saya setiap hari harus juga memperbaharui mental saya. Jadi apa kiat atau tips yang ingin saya sharingkan kepada Anda semua? Halo Sobat Profesional semua. Kali ini kita akan berbicara bagaimana membaharui mental kita. Tentu kita dan saya pun mengalami hal-hal yang mengganggu pertumbuhan pribadi kita. Dengan kita memperbaharui mental kita, maka kita pun akan menjadi tajam secara pikiran kita, secara emosional kita bisa melatih itu semua. Kita bisa memperbarui itu semua. Nah, kalau kita berbicara tentang mental atau membaharui mental, maka yang pertama kita pikirkan adalah kita tentu banyak sekali dalam kesibukan sehari-hari kita. Ada sibuk ini, ada sibuk itu, ada sibuk ini, ada sibuk itu. Banyak hal yang membuat kita sibuk gitu ya. Kata sibuk membuat kita dalam pekerjaan kita akan merasa bosan atau boring istilah kerennya. Nah, tentu kita mengalami ini. Saya pun demikian. Ketika saya dalam suasana yang boring, yang membosankan, maka saya mencari sesuatu hal yang membuat saya kembali prima lagi, kembali bersemangat lagi. Nah, melalui video kali ini saya akan coba share kepada Sobat Profesional semua bagaimana memperbaharui mental kita. Nah, kalau kita ingin mental kita diperbarui, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari inspirasi. Inspirasi itu membantu kita untuk mempertajam lagi pikiran kita, mempertajam lagi ingatan kita tentang sesuatu hal yang kita kerjakan. Karena apa? Karena pikiran yang tidak terasah, maka itu akan dapat dipastikan bahwa pikiran itu akan tumpul. Tapi pikiran yang diasah secara terus-menerus, maka dia akan menemukan banyak hal, dia akan memecahkan banyak hal. Jadi tidak heran, ada yang stres, ada yang tidak stres, ada yang stres tapi mampu mengatasi, ada juga yang stres tapi tidak mampu mengatasi. Nah ini, karena mental itu penting untuk kita perbarui dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persiapkan untuk diri kita tentunya. Jadi kita bisa memulai dari inspirasi tadi, karena inspirasi itu bisa kita dapatkan dimanapun. Kita bisa mulai dimanapun, kita bisa mendengarkannya, kita bisa melihatnya, kita bisa membicarakan ide-ide itu. Nah, sama seperti yang saya lakukan. Saya ingin menyampaikan kepada profesional semua bahwa penting sekali untuk kita memperbaharui mental kita. Lalu apa saja tipsnya? Yang pertama adalah kita harus rajin-rajin membaca buku. Temukan satu buku saja. Kalian bisa baca buku di mana saja. Sekarang buku mudah kita dapatkan. Bisa secara elektronik, bisa secara manual. Kita bisa baca sesuai dengan selera kita. Tetapi orang yang mau bertumbuh pasti bergaul dengan buku-buku terbaik. Karena buku-buku terbaik pasti berjumpa dengan pikiran-pikiran terbaik. Apa maksudnya? Kita akan menemukan banyak pengalaman dalam buku tersebut, banyak pengalaman dalam karya tersebut. Nah, lalu yang kedua, kita harus meningkatkan daya kreativitas kita. Melalui apa? Melalui jurnal harian. Ya walaupun sekarang jurnal harian itu seperti ketinggalan zaman seperti itu ya. Tetapi bagi saya penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita menulis di jurnal harian ataupun catatan harian kita, maka kita akan tahu apa saja yang sudah kita lakukan,
Ada yang mengatakan bahwa checklist apa saja kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Karena itu kita akan teratur, kita akan mengerjakannya. Ya, mungkin itu bisa dikatakan otak kiri. Kalau otak kanan, dia secara tidak langsung akan spontan, akan berpikir melakukan saat itu juga. Tetapi otak kiri akan berpikir schedule ataupun terencana, terstruktur. Nah, itu yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, kita bisa memanfaatkan kemampuan yang kita miliki atau kita mau mengasah kemampuan yang kita miliki, yaitu dengan menulis kreatif. Menulis kreatif di sini maksud saya adalah cara kita untuk menyembuhkan, memulihkan mental kita yang tadi mungkin ada keraguan di dalam sana, ada yang tertutup rapat di sana, kita tidak mampu, tidak mau membicarakannya kepada orang lain, tapi dengan menuliskannya kita bisa memahami, kita bisa mengetahui, kita bisa bebas berekspresi melalui tulisan. Ambil waktu 5 menit saja setiap hari, kamu bisa tulis bebas saja. Apa yang kamu pikirkan kamu tulis saja. Maka dari di situ kamu akan menemukan banyak hal yang tak terduga, perjalanan-perjalanan imajinasimu, perjalanan hidupmu yang tertulis di dalam catatan tersebut atau proses menulis kreatif tersebut. Lalu yang keempat adalah kita harus coba hobi yang baru. Ya, saya yang dulunya tidak senang main voli, tetapi sekarang saya bermain voli. Saya yang dulunya tidak senang berenang, sekarang saya berenang. Karena itu saya prosesnya belajar dari basic dulu. Lalu ya bisalah mengambil bola, mengoper bola. Jadi pada akhirnya saya memahami, oh main voli seperti ini, oh ternyata renang ada berbagai gaya yang harus kita kuasai. Dan itu saya rasa penting untuk kita latih. Kenapa? Karena itu akan melatih mental kita, membaharui mental kita. Orang yang bersemangat. Kenapa? Saya kalau ketemu orang-orang yang bersemangat, apalagi anak muda yang antusias, maka saya katakan saya senang bertemu dengan Anda. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah kita harus menginvestasikan diri kita untuk belajar mandiri. Karena belajar mandiri ini bisa kita lakukan di mana saja. Banyak loh tokoh-tokoh atau pengusaha-pengusaha sukses. Mereka sukses bukan karena mereka sudah punya segalanya atau sekolah setinggi-tingginya atau mereka sudah memiliki harta yang banyak, tetapi mereka mau belajar dari awal. Artinya apa? Mereka belajar mandiri. Kalau Anda tahu kisah suksesnya Andre Wongso misalnya, atau Mereliana misalnya, atau Bung Chandra misalnya, atau tokoh-tokoh motivator yang pernah Anda baca kehidupan mereka atau sekilas tentang profil mereka, tentu mereka berangkat dari yang tadinya biasa-biasa saja, dari pribadi yang biasa tapi pikiran mereka tidak biasa, tekad mereka tidak biasa, dan juga mental mereka terus mereka perbarui. Karena itulah mereka bertumbuh. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima, mereka atau kita harus punya kemauan untuk memilih pikiran-pikiran terbaik. Jadi ambil kata-kata terbaik atau kata-kata motivasi yang memotivasimu. Bisa kalau saya, kata-kata dalam Alkitab menguatkan saya, meneguhkan saya. Dalam Amsal misalnya, itu akan menguatkan saya. Dan juga dalam buku-buku pemikiran-pemikiran dari penulis-penulis terkenal juga. Seperti John Maxwell, dia mengatakan sukses itu adalah tujuan. Ya, kalau kita udah masuk dalam tujuan itu, kita bertumbuh di sana. Lalu kita mengembangkan potensi-potensi terbaik kita. Lalu kita mencapai potensi itu dan kita menebar benih-benih keberhasilan yang pernah kita peroleh, pengalaman yang kita peroleh bagi banyak orang. Nah itu, kita harus koleksi pikiran-pikiran terbaik. Dari apa? Ya dari kita membaca tadi, dari kita pilih kata-kata motivasi dari orang-orang lain. Lalu yang keenam, kita harus suka bergembira, suka bahagia, suka mencari sesuatu hal yang menyenangkan. Karena sesuatu yang menyenangkan akan membaharui pikiran kita. Kita akan merasa ya bersemangat lagi. Kenapa? Tertawa itu kan tidak ada harganya, tetapi besar manfaatnya. Kalau kamu tertawa saja, berbahagia, atau tersenyum pada seseorang, ataupun melihat seseorang tersenyum, pasti kamu merasa bahwa ada hal yang
dia berikan, ada hal yang dia tampilkan, atau ada hal yang dia biaskan dalam diri kita. Tetapi kita tidak membeli senyuman itu, tapi dengan rendahan hatinya dia tersenyum, maka kita juga ikut berbahagia. Nah, maka dari itu, atau cari sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Contoh, kita bisa mendengarkan musik, karena musik yang menginspirasi, yang meneduhkan, akan memberikan kita semangat lagi untuk bertindak, untuk meningkatkan kapasitas yang ada dalam diri kita. Lalu yang terakhir, kita harus melanjutkan impian kita. Kita harus berani melanjutkan apa yang kita mulai. Misalkan Anda mahasiswa sekarang, tentu Anda tidak sendiri, dan Anda juga termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Karena orang seperti Anda adalah orang yang punya pengalaman dan juga pengetahuan lebih daripada yang lainnya. Untuk itu, memanfaatkan waktu yang ada untuk mengasah kemampuan yang kita miliki itu penting sekali. Karena apa? Ya karena apa yang kita berikan, apa yang kita investasikan dalam diri kita, itu akan memberikan orang lain juga semangat, dan juga memberikan orang dorongan, dan juga memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi pertumbuhan orang lain. Jadi keberadaan kita hendaklah itu menjadi motivasi ataupun pendorong bagi orang lain. Karena kita tahu bahwa motivasi itu dikatakan motivasi karena terarah, terukur, dan juga dia mampu menggerakkan orang lain. Jadi kita harus menjadi pengaruh melalui apa? Pembaruan mental kita. Karena mental yang baik akan tajam, tapi mental yang tumpul ya akan begitu-begitu saja. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa komen dan berikan komentar Anda, dan juga share, like, dan subscribe channel ini. Semoga memberi manfaat. Salam semangat dari saya, luar biasa.